Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Nafitra Dwi Hartanti dari kelas Ekonomi Syariah B. Pada hari ini berkesempatan menyampaikan objek akad dalam hukum perikatan dan kontrak dalam Islam. Sebelumnya, mari kita mulai acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini objek akad menempati posisi ketiga dalam syarat dan rukun akad. Objek akad di sini saya menjelaskan ada tiga jenis, yaitu macam objek akad, syarat objek akad, kemudian kendala objek akad. Dari macam akad itu terdiri objek dari akad itu saya di sini mengkategorikan ada tiga, yaitu benda, jasa, dan manfaat. Benda di sini bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, rumah, tanah, atau kendaraan. Dan kemudian jasa di sini seperti sewa. Kemudian dari manfaat kita bisa mengambil manfaat dari bimbel atau jasa tersebut, jasa pijat tadi. Kemudian objek akad. Di sini saya menjelaskan ada empat syarat objek akad, yaitu objek akad harus ada ketika berlangsungnya akad. Nah, ini mayoritas fuqaha mengatakan bahwa ketika akad terjadi, barang itu sudah ada di tempat akad berlangsung. Namun ada beberapa fuqaha yang mengatakan bahwa barang itu tidak perlu ada di depan mata ketika akad itu berlangsung, namun harus selagi dapat dipastikan tidak akan ada persengketaan, maka boleh barang tersebut tidak ada di depan kita. Kemudian objek akad dapat menerima hukum akad. Nah, di sini saya mengambil contoh minuman keras. Sebenarnya minuman keras pada aspek lain merupakan objek yang dapat ditransaksikan. Namun dari dalam hukum Islam, minuman keras termasuk barang yang haram karena sehingga tidak dapat ditransaksikan, tidak dapat menerima hukum akadnya. Kemudian objek akad harus ditentukan dan diketahui. Maksudnya di sini adalah objeknya itu harus jelas, kuantitinya, kualitasnya, barangnya. Seperti zaman sekarang kita kan sedang di masa apa-apa online. Nah, di sini jual beli online di sini saya terangkan bahwa harus ditentukan dan diketahui. Kita membeli barang, melakukan akad harus mengetahui objek tersebut, berupa objeknya itu harus jelas, kriterianya harus jelas di situ. Kemudian objek akad dapat ditransaksikan. Maksudnya di sini dapat ditransaksikan, barang itu ada, bukan seperti contohnya kita transaksi berakad dengan ikan di lautan. Nah, sedangkan barangnya, ikannya itu belum kita tangkap, ikannya masih di laut. Nah, hal tersebut tidak dapat kita transaksikan, seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah kendala objek akad. Di sini kita memiliki 3 kendala dalam objek akad. Akad-akad yang tidak dapat objek-objek yang tidak dapat dilakukan dalam akad, yaitu adalah barang haram atau najis. Kita tahu sendiri dalam hukum Islam, barang haram dan najis tersebut adalah barang yang tidak dapat menjadikan sahnya akad. Kemudian barang gharar atau tidak jelas, barang yang tidak dapat barang gharar di sini seperti kita menebas pohon mangga yang masih muda, yang masih ada di pohonnya, hal itu termasuk gharar. Kemudian barang yang tidak dapat diserah terimakan. Kemudian barang yang tidak memiliki manfaat seperti kalajengking, barang-barang beracun, narkoba, hal itu tidak memiliki manfaat bagi hidup kita. Kemudian barang yang tidak dimiliki. Barang yang tidak dimiliki maksudnya di sini adalah barang kepemilikan bersama, seperti sungai, lembah, gunung. Hal itu kan bukan milik perorangan bukan kepemilikan pribadi. Hal itu tidak dapat dijadikan sebagai objek akad. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima banyak-banyak kritik dan saran dari audiens dan Pak Iza sendiri. Saya mohon maaf. Lagi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.